Perkenalkan, nama saya Xenia Angelika Wijayanto. Saat ini saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Saat ini saya mengajar mata kuliah Intellectual Property Policy bagi mahasiswa Performing Arts Global Communication. Mata kuliah Intellectual Property Policy ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar dan juga keterampilan praktis untuk mengenali, melindungi, dan mengelola hak kekayaan intelektual di dalam karya seni dan juga karya pertunjukan. Materi di dalam perkuliahan ini mencakup hak cipta, hak terkait, merek, identitas produksi, lisensi, royalti, kontrak kreatif, penggunaan karya-karya di media sosial, penggunaan konten digital, batasan pemanfaatan, etika, hingga strategi pencegahan sengketa kekayaan intelektual yang kemungkinan terjadi. Perkuliahan berbasis studi kasus dan praktek dokumen sederhana agar mahasiswa mampu menerapkan hak kekayaan intelektual secara profesional di dalam proses produksi, promosi, dan juga distribusi karya. Penilaian didapatkan dari tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga absensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cuplikan dari pertemuan 9 dengan perkuliahan yang berjudul Lisensi, Izin, dan Royalti dalam Industri Kreatif. Capaian pertemuan perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan kebutuhan lisensi dan juga menyusun checklist izin. Berikut adalah cuplikan perkuliahannya. Selamat sore teman-teman semua. Kita hari ini masuk ke pertemuan 9. Kita akan bicara tentang lisensi, izin, dan royalti di dalam industri kreatif. Nah, ini untuk yang minggu-minggu kemarin kita sudah lihat dari macam-macam aspek gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam seperti apa sih isinya lisensi yang dimaksud dengan izin, dan juga royalti yang seperti apa yang ada di dalam konteks intellectual property. Nah, karena kita bicara sangat spesifik ya di dalam industri kreatif, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Biasanya orang nggak aware tentang ini, padahal ini nih hal-hal yang sebenarnya sangat penting untuk kita tahu. Meskipun mungkin nanti di dalam pekerjaan kita nggak kerja di industri kreatif, tapi ini bisa banget dia ada di dalam setiap pekerjaan kita gitu. Karena pasti kerjaan-kerjaan ada lisensinya, kita pakai perjanjian-perjanjian, kita perlu izin dan lain sebagainya gitu. Ini yang akan kita pelajari gitu ya di dalam pertemuan kali ini. Kita masuk ke dalam yang pertama, apa sih yang disebut dengan lisensi? Nah, di sini lisensi, ini adalah definisi ya, saya pakai dari undang-undang. Jadi nanti teman-teman bisa cek juga. Lisensi di sini disebutkan dia adalah sebuah izin yang resmi diberikan oleh pemilik hak atau lisensor kepada pihak lain. Nah, kenapa di sini dikatakan izin resmi? Karena ternyata ada izin-izin yang nggak resmi. Kadang kita bisa dapat izin secara lisan, orang bilang bahwa oh ya, saya kasih izin gitu ya, lu boleh pakai, teman-teman boleh manfaatkan, boleh dipinjam dan lain sebagainya. Tapi itu cuma lisan aja. Nah, yang lisan ini secara hukum dia kurang kuat. Jadi kita butuh yang tertulis. Kalau lisensi dia pasti tertulis. Makanya kita butuh kalau teman-teman mau menggunakan sesuatu, apalagi di industri kreatif, kita butuh pegang lisensinya. Supaya nanti di kemudian hari nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, kita bisa kasih lihat bahwa kita punya hak. Kita boleh loh pakai secara resmi, sah di mata hukum. Gitu. Nah, si lisensi ini dia mencakup beberapa hal. Pertama, kita boleh menggunakan karyanya, kita boleh pakai ulang, kita boleh ngedit gitu, kita boleh menggandakan. Misalnya kita mau bikin dia, kita cuma punya satu gitu, terus kita mau bikin dia jadi 1000 kopi, mau taruh di platform-platform digital, itu diperbolehkan. Lalu kita bisa juga distribusi ke publik atau ke pasar. Tadi, misalnya teman-teman punya lagu gitu ya, punya musik, punya lagu. Terus si lagu ini
diberikan lisensi kepada orang, orang itu mau bikin supaya lagu ini masuk ke beberapa platform digital yang teman-teman nggak pernah masukin. Kalau dia punya lisensi, di dalam lisensi itu ada izin itu. Jadi dia sah secara hukum boleh melakukan itu. Mau modifikasi juga boleh, kalau sudah ada di dalam lisensinya. Jadi intinya semua yang tertulis di dalam lisensi itu boleh kita lakukan. Gitu. Nah, terus ini ada beberapa hal yang mungkin kalau nanti di dalam prakteknya, di dalam keseharian, teman-teman akan ketemu dan ini mungkin agak membingungkan ya. Ada yang namanya lisensi, ada yang namanya pengalihan hak. Kalau di dalam lingkup, misalnya kita ambil yang sederhana ya, hak cipta. Contohnya teman-teman punya musik misalnya gitu ya, bikin lagu. Lagu ini boleh dipakai sama orang lain. Terus kalau misalnya boleh dipakai itu kan terminologi yang sangat general. Boleh pakainya tuh sampai sejauh mana? Itu yang kita belum dapat kepastiannya. Nah, ini ada dua macam. Pertama, lisensi tadi kita cuma dibagi sebagian, dapat haknya cuma sebagian. Misalnya kita boleh pakai untuk tadi A, B, C, D, E gitu misalnya. Di luar itu kita nggak boleh. Kalau pengalihan hak, kita dapat haknya utuh. Misalnya, teman-teman beli full haknya. Artinya, teman-teman boleh pakai keseluruhannya. Mau diapain aja, mau gimana aja, terserah. Dan kalau ada orang mau pakai, mereka izinnya bukan sama yang tadi yang bikin, tapi sama teman-teman yang dapat pengalihan hak. Konteksnya seperti itu. Kalau lisensi, kalau mau izin tetap pada yang punya lisensi awal, bukan sama kita yang pegang lisensi tahap kedua. Konteksnya seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut, teman-teman bisa cek ya. Ini ada undang-undang beberapa dan ada aturan-aturan lain. Ini boleh dicek, tapi kita nggak akan bahas ini lebih lanjut karena kita masih cukup banyak gitu ya. Nah, ini ada lagi teman-teman. Jenis-jenis lisensi. Kalau kita lihat tadi, lisensi itu kan udah izin yang sebenarnya sudah sah di mata hukum. Artinya kalau ada orang komplain, dia nggak bisa terlalu banyak komplain karena kita udah pegang lisensinya. Tapi ada dua macam lisensi. Pertama adalah lisensi eksklusif. Yang kedua adalah lisensi non-eksklusif. Lisensi eksklusif ini dia bilang bahwa hak penggunaan karya diberikan secara khusus hanya kepada satu pihak. Contoh, kalau kita punya, balik lagi lagu deh yang paling gampang, punya musik. Musiknya cuman boleh dimainkan oleh satu pihak. Di luar itu nggak bisa. Kalau non-eksklusif, bisa beberapa pihak menggunakan. Contoh, teman-teman yang paling gampang mungkin apa ya? Punya mainan yang pada suka koleksi mainan nggak? Kan sekarang tuh banyak tuh yang pada koleksi mainan tuh. Punya apa apa namanya? Pop Mart, terus apa lagi sih? Merek-merek itu. Ya, mainan yang lucu-lucu itu, yang gemes-gemes itu. Nah, itu produsennya nggak cuma satu. Bisa jadi satu tipe mainan yang produksi ada banyak. Nah, itu namanya lisensi non-eksklusif. Artinya yang pegang lisensi bisa banyak pihak. Nggak harus cuma satu atau dua pihak saja. Kalau eksklusif dia cuma bisa satu aja. Produsennya misalnya Disney. Disney nunjuk A. Ya cuma si A itu yang bisa. Kalau yang ini bisa beberapa pihak. Gitu. Konteksnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman memerlukan atau mau memberikan lisensi, harus dipikirkan gitu. Apakah mau kasih yang eksklusif atau mau kasih yang non-eksklusif. Karena ini dua-duanya punya keuntungan buat masing-masing pihak. Berbeda. Gitu. Terus, nah, lisensi ini ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya kita pegang lisensi atas sesuatu, nanti teman-teman mau bisnis, teman-teman mau berusaha dan lain-lain, dicek ya, tenggat waktunya sampai kapan. Jangan sampai udah kelewat, karena kalau udah kelewat nggak bisa. Udah bukan hak kita lagi untuk menggunakan. Udah bukan hak kita lagi untuk
melakukan apapun terkait dengan karya atau ciptaan tersebut. Gitu. Nanti harus dicek banget. Dan ini adalah salah satu warning gitu, karena namanya lisensi itu memang diberikan untuk waktu yang tertentu, nggak untuk terus-terusan. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Aman? Aman, oke. Aman, terima kasih. Nah, ini ada lisensi yang nanti kalau teman-teman sudah mulai bekerja gitu misalnya, teman-teman bisa gunakan. Ini lisensi nggak pakai bayar. Kok kayak promosi ya? Lisensi ini nggak pakai bayar. Kenapa? Karena dia ada lisensi yang sistemnya open. Artinya siapapun, semua orang, dia bisa gunakan ini. Tergantung kebutuhannya apa. Namanya Creative Commons. Teman-teman boleh nanti ngecek di googling gitu. Apa sih si Creative Commons ini? Saya jelaskan singkat dulu ya. Jadi si Creative Commons ini, dia sistemnya adalah atribusi. Kita bisa nulisin atau kita bisa kasih limit karya kita mau digunakan seperti apa. Apakah kita kasih orangnya pakai suka-suka dia, boleh. Apakah kita kasih orangnya pakai dengan kriteria tertentu, boleh. Di sini ada macam-macam gitu ya kriterianya. Kita tinggal milih sesuai dengan kebutuhan kita. Sistemnya juga gampang. Kadang kita nggak hafal nih, apa aja sih sebenarnya akses yang kita butuhkan, seluas apa sih keterbukaan yang kita berikan gitu ya. Di Creative Commons ini dia ada websitenya. Di website itu teman-teman bisa tinggal klik. Terus abis itu dia udah ada kayak kuesioner gitu, pertanyaan, kebutuhan kita apa dan lain sebagainya. Di situ udah ada, tinggal di okein, nanti dia keluar otomatis. Yang mana nih yang teman-teman akan perlukan atau yang teman-teman tuju? Teman-teman tinggal copy, paste, gunakan di dalam karya yang teman-teman pakai. Skripsi bisa, di pekerjaan bisa, dan lain sebagainya, itu macam-macam bisa semua. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman, boleh, silakan. Oh iya, boleh. Pintar sekali pertanyaannya. Nah, terus kenapa ini penting? Jadi, izin penggunaan karya ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena kita membutuhkan kepastian sejauh apa kita boleh menggunakan, kita boleh memanfaatkan, dan lain sebagainya. Artinya, ketika ini prosesnya berjalan nanti digunakan, nggak ada pihak yang tiba-tiba merasa, oh saya rugi nih, karena udah dapat izin secara jelas dari awal, gitu. Saya izin bertanya. Ya. Misal saya membuat suatu konten YouTube, gitu. Karena konten YouTube itu saya mengambil beberapa potongan video tentang film, dan itu sudah berjalan banyak dan itu menghasilkan uang. Oke. Nah, ketika saya melakukan pelanggaran, apakah memungkinkan jika hanya take down, karena kan salah satu ini tuh ada denda finansial juga. Betul. Apakah kalau take down saja atau mungkin saya juga bisa dikenakan denda finansial? Oke, itu pertanyaannya kayak relate banget sama banyak orang yang content creator ya. Bisa nggak dapat take down aja? Sebenarnya itu tergantung dengan kebijakan platformnya. Jadi platformnya apa nih yang digunakan? Kalau misalnya platformnya punya kebijakan untuk take down aja, bisa aja. Tapi kalau misalnya dia adalah platform yang dia menggunakan rules yang general banget gitu. Kan ada nih platform-platform yang dia dipakai di banyak negara nih misalnya. Dia ngambil yang rules-nya sangat general. Jadi dia menggunakan, kalau dia di negara mana, pelakunya ada di negara mana, dia akan pakai aturan negara itu. Nah, yang harus kita refer adalah di negara itu aturannya kayak gimana. Gitu. Kayak misalnya nih TikTok. Kan ada nih yang cut-cut video gitu. Terus habis itu tiba-tiba yang punya video asli gitu mungkin dia dia restrict gitu, terus dia suruh take down. Ada yang kejadian cuma take down aja. Tapi ada juga, saya baru beberapa waktu yang lalu nih ada temen dia bilang bahwa gue disuratin katanya. Jadi dia dapat surat, ini real, dia dapat surat beneran. Terus di surat itu adalah kalau misalnya nggak take down dalam kurun waktu sekian lama gitu ya, meskipun akunnya sudah restricted, dia akan dapat surat lanjutan. Nah, surat lanjutannya itu apa kita belum tahu. Karena dia udah ketakutan jadi dia take down. Gitu. Kalau konteksnya seperti itu sih tergantung ya. Platformnya apa sih? Oh, oke. Teman saya di TikTok.
Amerika gitu. Cuman hukum yang akan diberlakukan ya hukum yang Indonesia itu. Hukum Amerika bisa jadi gitu. Bisa jadi juga hukum yang ada di Indonesia. Tapi biasanya adalah tempat kejadiannya di mana. Gitu. Tergantung ya, beda-beda. Kalau TikTok kemarin itu yang nyuratin dia dari Jepang. Iya, itu dari Jepang, terus dia disuruh take down semua. Dia udah take down, terus dia upload lagi nih, bandel nih emang ya. Jadi dia upload lagi, terus habis itu konten yang barunya disuruh take down lagi, dia belum sempet take down, habis itu akunnya di-ban. Terus dalam hitungan seminggu, nggak nyampe seminggu ya waktu itu, dalam 5 hari gitu, kayaknya akunnya hilang. Gitu. Kan duluan. Jadi kalau misalnya itu kan ada pihak yang melakukan pelanggaran konten kreatornya sama pihak TikTok itu mungkin aja nggak sih Miss ada pihak ketiganya? Bisa. Jadi misal Bisa. nggak suka, kalau mungkin TikTok secara sistem aman-aman aja gitu. Betul. Cuman karena nggak suka akhirnya dilaporin ke TikTok. Gitu. Bisa, betul. Karena ini kejadiannya juga gitu. Ada yang report gitu. Ada yang report ke pihak yang punya gitu. Jadi yang punya akhirnya notice. Padahal yang punya nih sebenarnya nggak notice karena yang punya tuh TV Jepang punya. Saya lupa TV apa gitu. Kan kayak nggak masuk radar dong harusnya kan. Gitu. Gitu. Oke, ada lagi yang lain?